Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat sehat, sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Dan tak lupa pula, sholawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Kinanti, NPM 2110070120027 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul konsep norma dalam mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman MKes. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian norma beserta dengan contohnya. Norma merupakan aturan atau ketentuan yang bertujuan menjadikan warga baik dalam bermasyarakat. Karakter manusia berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan patokan yang berupa norma dengan tingkah laku yang baik. Pada kehidupan bermasyarakat, terdapat bentuk-bentuk norma sebagai peraturan yang diberlakukan oleh setiap manusia menuju perilaku baik, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Adapun contoh-contoh dari norma yang pertama yaitu aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa dan lingkungan sekolah. Jika aturan tidak dipatuhi, ada sanksi yang nantinya akan berlaku bagi seorang pelanggar. Yang kedua yaitu menghormati dan memakai bahasa sopan pada orang lebih tua. Sudah sepantasnya bahwa kita sebagai orang yang lebih tua, yang lebih muda, harus menghormati dan menggunakan bahasa yang baik kepada orang tua. Yang ketiga yaitu tidak menerobos lampu merah di jalan. Mengapa? Karena jika kita menerobos lampu merah di jalan, dampak buruknya tidak hanya terjadi pada diri sendiri, melainkan juga orang-orang di sekitar kita. Yang keempat yaitu siswa tertib mengumpulkan PR, rajin belajar dan mendapatkan nilai bagus, mendapatkan pujian dan prestasi oleh pendidik. Itu merupakan kewajiban bagi seorang pelajar dan bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi tugasnya. Yang kelima yaitu hukum adat menjadi pedoman pada suku tertentu. Yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis norma beserta dengan contohnya. Jenis norma yang pertama yaitu ada norma agama, di mana norma agama ini ialah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, Rasul ataupun Nabi yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Pelanggaran norma agama mendapatkan sanksi yang berupa siksaan di neraka. Contohnya yaitu larangan mencuri, larangan berbohong. Jenis norma yang kedua yaitu norma kesusilaan, di mana norma ini ialah yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksi yang tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya, yakni merasa bersalah, menyesal, malu, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu menghormati orang tua, sikap ramah bertetangga, menolong orang yang kesulitan. Jenis norma yang ketiga yaitu ada norma kesopanan,
di mana norma kesopanan ini ialah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia yang ada di dalam masyarakat sebagai pergaulan sehari-hari oleh masyarakat itu. Norma kesopanan ini berbeda menurut tempat, lingkungan, dan waktu. Sanksi yang diberikan juga tidak tegas, berupa hinaan, celaan, atau dikucilkan dari pergaulan. Contoh dari jenis norma kesopanan ialah berpamitan kepada orang tua dengan mencium tangannya. Apabila kita masih seorang pelajar ataupun mahasiswa, kita diwajibkan untuk selalu berpamitan kepada orang tua dengan tujuan mendapatkan ridho dan kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang lain belum selesai untuk membicarakan apa yang disampaikan, hendaklah kita tidak memotong pembicaraan tersebut, karena hal itu sangatlah tidak sopan. Yang terakhir yaitu memanggil nama orang lain dengan sebutan yang baik. Tidak sangat dibenarkan bila kita memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk. Kemudian jenis norma yang terakhir yaitu adalah norma hukum, di mana norma hukum ini ialah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara, lembaga politik, masyarakat, dan bangsa. Bagi yang melanggarnya ditindak tegas oleh penegak hukum seperti pidana, penjara, kurungan, denda, dan lain-lain. Di dalam norma hukum ini, sanksi yang diberikan sangat tegas. Contoh dari jenis-jenis norma hukum ialah sesama anggota keluarga tidak diperkenankan saling menganiaya, sebab yang dinamakan keluarga adalah saling menjaga dan saling melindungi, menaati peraturan lalu lintas. Di lalu lintas sudah diterapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi sehingga akan tertib nantinya di lalu lintas dan tidak akan berdampak buruk pada keselamatan diri sendiri maupun juga orang lain. Tidak merusak fasilitas umum. Fasilitas yang diberikan kepada semua orang itu harus digunakan dengan baik-baik supaya bisa bertahan lama digunakan dan dapat menjaga keselamatan kita. Kemudian menaati hukum yang berlaku. Apabila kita mampu untuk menaati hukum, maka kita akan terhindar dari hal-hal buruk ataupun nantinya kecelakaan apapun itu dan membayar pajak. Yang terakhir yaitu mengenai kekhususan norma moral. Kekhususan norma moral. Norma yang paling dasariah ialah jika memperhatikan perbandingan antara norma sopan santun, norma hukum, norma moral, dan norma agama di atas, maka menjadi jelas bahwa norma moral lebih dasariah daripada ketiga macam norma yang lain. Norma moral yang merupakan tolak ukur penilaian tentang benar salahnya tindakan atau baik buruknya perilaku manusia sebagai manusia memang berlangsung mengenai inti pribadi seseorang. Tuduhan bahwa seseorang tidak bermoral jauh lebih berat daripada bahwa dia tidak patuh pada hukum atau tidak sopan. Cukup umum diterima bahwa norma moral mempunyai otoritas yang lebih tinggi sebagai pedoman perilaku manusia daripada pedoman perilaku yang lain. Baiklah, berakhir sudah materi presentasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada pengucapan, penulisan yang salah, dan juga terima kasih atas perhatiannya, dan semoga teman-teman juga dapat memahami apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.